Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Fitri Gusniarti SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan fasilitator Bapak Agus Wijanarko dan pengajar praktik Bapak Suharsa. Koneksi antar materi modul 2.2.A.8 Pembelajaran Sosial Emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional perlu dilakukan agar murid terlatih memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri dan pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan, mampu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku, membangun kesadaran sosial, membangun keterampilan berelasi, dan menjadi mandiri dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasari dan penting yang saya pelajari adalah: 1. 5 kompetensi sosial emosional. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness. 3. Kesejahteraan psikologis atau well-being. Untuk itu, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah antara lain, bagi murid-murid, dengan memberikan kesempatan menumbuhkan, melatih, merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bagi pendidikan dan tenaga pendidikan sekolah, yang dapat dilakukan antara lain menjadi teladan atau memodelkan, belajar, dan berkolaborasi. Mari kita memahami apa yang dimaksud dengan PSE atau pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat: 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh: 1. Dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. 2. Mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya. 3. Mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri. 4. Menunjukkan integritas dan kejujuran. 5. Dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. 6. Menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias. 7. Memupuk efikasi diri. 8. Memiliki pola pikir bertumbuh. 9. Mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. 2. Manajemen diri. Manajemen diri adalah
kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku lain secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh, 1. Mengelola emosi diri. 2. Mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres. Ketiga, menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Keempat, merancang tujuan pribadi dan bersama. Kelima, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Keenam, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Dan ketujuh, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. 3. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contoh, 1. Mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain. 2. Mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain. 3. Mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih. Keempat, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain. Kelima, memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Keenam, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. 4. Keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contoh, 1. Berkomunikasi dengan efektif. 2. Mengembangkan relasi atau hubungan positif. Ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Keempat, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Kelima, dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Dan kedelapan, turut membela hak-hak orang lain. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contoh, 1. Menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Kedua, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Ketiga, belajar membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Keempat, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi tindakannya. Kelima, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan teknik STOP atau stop berhenti, take a breath, ambil napas dalam, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, proceed, selesai, dan lanjutkan. Kesejahteraan psikologis atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak.
Modul 1.4 Budaya Positif, Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, dan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Keseluruhan modul ini merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa hubungan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik dalam kesadaran diri maupun manajemen diri. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.